Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Lustari dari Prodi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 2. Di sini saya akan menjelaskan eh, parasitologi tentang cacing patogen penyebab infeksi pada manusia. Cacing menjadi salah satu parasit yang paling umum menginfeksi manusia seluruh dunia. Organisme ini termasuk dalam dua kelompok hewan utama, yaitu cacing pipih atau Platyhelminthes dan cacing gelang atau nematoda. Semua cacing-cacing ini relatif besar dan ada pula yang berukuran sangat besar dan panjang. Tubuh cacing mempunyai sistem organ yang berkembang dengan baik, terutama organ reproduksi, dan sebagian besar cacing adalah permukaan aktif. Tubuh cacing pipih berbentuk pipi yang ditutup oleh pembaran plasma, sedangkan cacing gelang berbentuk silinder dan ditutupi oleh kutikula yang keras. Cacing pipih biasanya bersifat hermafrodit, sedangkan cacing gelang mempunyai jenis kelamin yang berbeda. Keduanya memiliki kapasitas reproduksi yang sangat besar. Infeksi cacing yang paling umum terjadi adalah di daerah tropis dan subtropis, dan faktor kemiskinan memegang peran penting dalam penyebaran agen parasit ini. Negara-negara maju khusus infeksi ini masih tetap terjadi. Namun, intensif infeksi sangat rendah. Paparan agen cacing dipengaruhi oleh iklim, kebersihan, preferensi makanan, dan kontak dengan vektor. Meskipun infeksi sering tidak mengundang gejala patologi, namun pada beberapa kondisi infeksi cacing bisa terjadi parah dan kompleksi juga dapat menyertainya. Di samping itu, cacing dalam bentuk larva sering berimigrasi ke seluruh tubuh dan dapat merasuk jaringan inang secara langsung melalui aktivitas atau metabolismenya. Kerusakan juga terjadi secara tidak langsung akibat mekanisme pertahanan tubuh. Pertahanan inang dapat bertindak melalui mekanisme resistensi non-spesifik dan melalui respon imun spesifik. Mekanisme yang diperantarai antibodi seluler dan inflamasi semuanya berkontribusi terhadap relaksasi. Namun, banyak cacing dapat menghindari sistem pertahanan inang dengan berbagai cara dan dapat bertahan dalam menghadapi respons inang yang efektif. Penularan agen penyebab penyakit organisme yang memiliki organ reproduksi jantan dan betina di dalam tubuhnya yang secara teknis. Cacing memiliki kemampuan untuk menghasilkan telur dan sperma sendiri. Cacing ditularkan ke manusia melalui berbagai cara. Penularan yang paling sederhana adalah dengan menelan telur infektif atau Asterix Echinococcus enterobius, Trichococcus, atau larva aktif cacing lain yang mampu menembus lapisan kulit, atau cacing tambang Scertosmes
Strolides. Dalam beberapa kasus, beberapa infeksi cacing juga memerlukan faktor inang perantara. Faktor perantara menularkan tiap tahap infektif ketika ia menggigit inangnya untuk mengambil darah, atau faktor anteropoda cacing filaria. Pada pada kasus lain, larva yang terdapat dalam jaringan inang perantara menular ketika manusia memakai inang tersebut, atau clonohias pada ikan, cacing pita pada daging, dan ikan Trinacella pada daging. Oleh karena itu, tingkat infeksi pada manusia bergantung pada standar kebersihan, atau karena telur dan larva sering keluar melalui urin atau feses pada ikan lembab, atau mendukung kelangsungan hidup tahap infektif. Faktor inang yang mempengaruhi ketentangan agen terhadap kejadian infeksi. Faktor-faktor yang ada di dalam tubuh manusia mempengaruhi tingkat kerataan terhadap terjadi infeksi cacing. Cara kita berperilaku, terutama dalam hal kebersihan dan pola makan, dapat meningkatkan paparan terhadap tahap infeksi cacing-cacing patogen yang ada di lingkungan sekitar. Meskipun sebagian besar cacing-cacing patogen, misalnya cacing Strolichides, Trichinella, dan Ascaris yang berada dalam tubuh inang tidak bisa tumbuh dan berkembang biak sekaligus, maka keberadaan cacing ini pada seseorang sangat tergantung pada mudah terkena serangan beberapa banyak dan sering orang tersebut terpapar dengan tahap infeksi cacing tersebut. Jadi, semakin banyak orang terpapar dengan tahap infeksi cacing, maka semakin tinggi kemungkinan orang tersebut akan terinfeksi dengan cacing-cacing patogen tersebut. Namun, tidak semua paparan ini akan menyebabkan infeksi karena sistem pertahanan tubuh inang yang baik akan dapat menghambat pertumbuhan dan bahkan mematikan agen penyebab infeksi tersebut. Sehingga pada kondisi ini orang tersebut akan sembuh dari infeksi dengan sendirinya. Secara umum, anak-anak cenderung lebih rentan daripada orang dewasa, dan mereka seringkali menjadi kelompok yang paling banyak terinfeksi dalam suatu komunitas. Kompetensi tingkat kekebalan tubuh seorang akan menurun sehingga bertambah usia, yang dapat meningkatkan tingkat infeksi. Selain itu, setiap individu memiliki tingkat kekebalan yang berbeda secara genetik, dan beberapa orang lebih rentan terhadap infeksi daripada yang lain. Pada wanita, perubahan pola makan dan hormonal yang terjadi selama kehamilan atau menyusui juga dapat mempengaruhi tingkat kerentanan ini. Penekanan sistem kekebalan tubuh yang terjadi terjadi saat terinfeksi oleh patogen lain atau mengalami pertumbuhan tumor tertentu juga dapat meningkatkan risiko infeksi cacing
dan infeksi oleh agen lain. Terapi imunosupresif seperti radiasi atau obat-obatan tertentu juga bisa meningkatkan resiko infeksi. Pada penderita dengan sistem kekebalan tubuh yang melemah, resiko penyakit Strongyloidiasis, di mana larva cacing dengan mudah berimigrasi ke jaringan dan organ lain selain usus besar. Menariknya, virus HIV tidak membuat kita secara keseluruhan lebih rentan terhadap infeksi cacing. Kemudian faktor-faktor dari parasit cacing yang mempengaruhi kerentanan tubuh inang pada kejadian infeksi. Kemampuan inang untuk mengendalikan infeksi diimbangi oleh kemampuan parasit untuk menghindari pertahanan inang dan meningkatkan kelangsungan hidup mereka. Selain kemampuannya untuk menghadapi pertahanan kekebalan tubuh tertentu, banyak cacing yang tidak mempengaruhi oleh upaya inang untuk membatasi aktivitasnya atau mengeliminasikannya hanya karena ukurannya yang besar dan mudah bergerak. Banyak spesies penting berukuran panjang atau diameter sampai berapa meter atau Asterosis, cacing tambang, Castahydrosa trichoris, dan spesies lainnya yang mungkin panjangnya melebihi 1 meter atau cacing pita. Ukuran saja membuat banyak mekanisme pertahanan tubuh tidak berfungsi secara seperti halnya kutikula cacing gelang dewasa yang keras. Kemampuan cacing untuk bergerak secara aktif melalui jaringan memungkinkan mereka untuk menghindari fokus inflamasi. Kemudian ada patogenesis atau kerusakan langsung dari aktivitas cacing berbentuk kerusakan langsung yang paling nyata adalah akibat penyumbatan organ dalam atau akibat tekanan yang diberikan oleh parasit cacing yang sedang tumbuh. Asterosis atau cacing gelang atau cacing pita terpomes secara fisik menyumbat usus. Migrasi larva cacing Anthracis juga dapat menyumbat saluran empedu. Granuloma yang terbentuk di sekitar telur siroma dapat menghalangi aliran darah melalui hati, dan hal ini dapat menyebabkan perubahan patogenesis pada organ tersebut. Penyumbatan aliran getah bening oleh cacing Wucheria dewasa ini saluran inflamatik yang dapat menyebabkan penyakit eleptitis. Fenomena antrofi tekanan yang khas terjadi pada infeksi larva cacing pita seperti Cistahydrotic, larva dari cacing Enterococcus granulosus. Parasit cacing ini tumbuh sebagai kista yang berisi cairan besar, dan cacing ini bisa berada di hati, otak, paru-paru, atau rongga tubuh lainnya. Atrofi tekanan terjadi karena kista parasit yang tumbuh dapat menekan dan merusak jaringan di sekitarnya,
menyebabkan kerusakan pada organ yang terkena. Misalnya, jika kista terbentuk dari hati, tekanan yang dihasilkan oleh kista dapat menyebabkan atrofi atau penularan fungsi hati. Begitu pula jika kista terbentuk di otak, tekanan yang dihasilkan dapat merusak jaringan otak dan menyebabkan gejala neurologis. Larva Taenia siloam, cacing pita babi, sering berkembang di sistem saraf pusat dan mata. Beberapa gejala neurologis dari kondisi yang diakibatkan disebut dengan Sterokosis yang disebabkan oleh tekanan yang diberikan oleh kista. Cacing usus menyebabkan berbagai perubahan patologis pada mukosa. Beberapa mencerminkan kerusakan fisik dan kimia pada jaringan yang lain disebabkan oleh respons imunopatologis. Cacing tambang, angiosperma, dan nekrotor secara aktif akan menghisap darah dari kapiler mukosa. Antikolagen yang disekresikan oleh cacing penyebab luka berdarah dalam waktu yang lama, mengakibatkan kehilangan darah yang cukup besar. Infeksi berat pada inang yang keluarkan gizi terkait dengan anemia dan kehilangan protein. Enteropati, kehilangan protein juga dapat disebabkan oleh perubahan inflamasi yang diinduksikan oleh cacing usus lainnya. Pemindahan nutrisi inang oleh kompetensi dari cacing mungkin tidak begitu penting. Namun gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan dan penyerapan normal kemungkinan akan membentuk kondisi kekurangan gizi pada penderitanya. Cacing pita Dipoebacterium luteum dapat menyebabkan definisi vitamin B12 melalui penyerapan langsung dari faktor ini. Dipoebacterium adalah genus cacing pita yang dapat menyebabkan diphtheria pada manusia melalui konsumsi ikan mentah atau setengah matang. Banyaknya cacing bergerak melalui jaringan tubuh dengan ekspresif yang secara langsung dapat merusak jaringan dilewatinya dan akan memicu reaksi hipertensivitas. Kulit, paru-paru, hati, dan usus adalah organ yang paling terpengaruh olehnya. Pendarahan vertikal, pneumonitis, eosinofilia ureterika, pembesaran organ, dan lesi generamutasa adalah beberapa tanda dan gejala yang muncul selama fase migrasi ini. Cacing memperoleh makanan dari jaringan inangnya merupakan penyebab patologi penting terutama ketika menyebabkan perubahan hiperplastik dan metaplastik pada epitel. Sebagai contoh, infeksi cacing hati menyebabkan hiperplasia pada epitel saluran empedu.
Perubahan inflamasi kronis ini sekitar parasit, misalnya gramola di sekitar telur, Schistosomae di dinding kantung kemih telah dikaitkan dengan neoplasia, tetapi sifat hubungannya tidak diketahui. Pelepasan kontinu oleh cacing hidup dari berbagai eksori banyak di antaranya diketahui memiliki efek langsung pada sel dan jaringan lain. Inangnya juga dapat berkontribusi pada patologi. Perubahan inflamasi yang dimediasi oleh sistem kekebalan terjadi di kulit, paru-paru, hati, usus, saraf pusat, dan mata saat cacing berimigrasi melalui struktur-struktur ini. Perubahan sistematik seperti eosinofilia, edema, dan nyeri sendi mencerminkan respons inflamasi lokal terhadap parasit. Konsekuensi patologis dari peradangan yang dimediasi oleh sistem kekebalan jenis terlihat dalam infusi usus, terutama infeksi Cysticercomegades dan Trichinella. Kerusakan tidak langsung dari respon inang. Kerusakan yang terjadi pada tubuh karena infeksi tidak hanya disebabkan oleh kerusakan fisik atau kimia yang dihasilkan langsung oleh parasit itu sendiri, tetapi juga respons sistem kekebalan tubuh terhadap parasit tersebut. Tidak hanya karena ukurannya yang besar dan sifat inflamasinya, tetapi juga karena sifat antigenetiknya. Cacing parasit dianggap sebagai benda asing oleh tubuh karena bersifat antigenetik. Tubuh dapat merangsang pembentukan sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Perubahan inflamasi akibat hipertensivitas juga berkontribusi terhadap penyumbatan inflamatik yang berhubungan dengan infeksi Vira atau Brugia atau Wucheria. Perubahan inflamasi yang dimediasi oleh sistem kekebalan terjadi di kulit, paru-paru, hati, usus, dan mata pada saat larva cacing berimigrasi melalui struktur-struktur ini. Perubahan sistematis seperti eosinofilia, edema, dan nyeri sendi mencerminkan respon inflamasi lokal terhadap parasit. Konsekuensi patologis dari peradangan yang dimensi oleh sistem kekebalan terlihat jelas dalam infeksi usus, terutama infeksi Staphylococcus dan Trichinella. Perubahan struktural seperti atrofia foli dapat terjadi juga. Perubahan yang terjadi pada muklosa usus meliputi peningkatan permeabilitas muklosa, di mana lapisan muklosa usus menjadi lebih mudah dilewati oleh zat-zat cair. Akibatnya, cairan mulai mengumpul di dalam lumen usus yang merupakan ruang di dalam usus.
Selain itu, waktu transit usus yaitu waktu yang diperlukan untuk makan dan kotoran bergerak melalui usus terjadi lebih pendek atau berkurang. Keadaan ini dapat menyebabkan gangguan pada proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dalam makanan. Makanan mungkin tidak dicerna sepenuhnya atau diserap dengan baik oleh tubuh. Hal ini dapat berkontribusi pada kehilangan berat badan, definisi nutrisi, atau masalah pencernaan seperti diare atau sembelit. Selain itu, perubahan ini juga dapat meningkatkan risiko perkembangan gangguan seperti enteropati, kehilangan protein di mana tubuh kehilangan protein penting melalui usus, menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan, infeksi berat, cacing cambuk, tikus di usus besar dapat menyebabkan inflamasi sampai mengakibatkan kehilangan darah dan propos rektal. Sistem pertahanan terhadap kajian infeksi cacing. Yang pertama, resistensi non-spesifik, tahap infeksi yang mencoba masuk melalui mulut atau kulit dilawan dan dihambat oleh sistem pertahanan non-spesifik tubuh. Pada cacing yang menular melalui sistem pencernaan, setelah telur cacing tertelan secara oral, telur parasit ini harus bertahan dari panas dan sifat korosifnya asam lambung agar dapat mencapai usus kecil. Parasit alami, manusia beradaptasi untuk melakukan hal ini. Namun, pada kondisi ini, parasit opportunistik tidak bisa bertahan dan dapat terbunuh. Demikian pula, parasit alami beradaptasi dengan kondisi lingkungan usus. Dalamnya banyak kasus memerlukan sebagai isyarat untuk perkembangannya. Namun parasit yang tidak disengaja mungkin menganggapnya tidak tepat. Penetrasi ke dalam dinding usus dapat memicu respon inflamasi yang melumpuhkan dan membunuh cacing. Hal ini sendiri dapat menyebabkan patologi yang serius, seperti pada infeksi anemiasis. Cacing yang masuk melalui kulit harus bertahan dari sekresi kulit, menembus lapisan epidermis, dan menghindari respon inflamasi yang terangkap di dermis. Invasi manusia oleh larva cacing tambang anjing dan kucing Angiotherma spp mengakibatkan dermatitis dan erupsi menjalar karena cacing menjadi fokus relasi peradangan yang membentuk jejak di kulit. Begitu berada di dalam jaringan, cacing memerlukan rangkaian sinyal lingkungan yang benar untuk menjadi dewasa. Sinyal yang tidak ada atau tidak lengkap merupakan suatu bentuk resistensi non-spesifik yang sebagian atau seluruhnya dapat menghambat perkembangan lebih lanjut.
Namun, parasit tersebut mungkin tidak mati. Memang kelangsungan hidup yang berkepanjangan pada tahap larva dapat mengakibatkan patologi akibat respon inflamasi yang berkelanjutan, misalnya infeksi tokocara. Imunitas spesifik yang dapat di dalam tubuh. Semua cacing akan merangsang respon imun yang kuat yang mudah dideteksi dengan mengukur antibodi spesifik atau imunitas seluler. Meskipun respon ini berguna untuk mendiagnosis infeksi, respon tersebut seringkali tidak bersifat protektif. Tingginya prevalensi infeksi cacing di daerah endemik atau kadang-kadang mendekati 100%. Dan fakta bahwa seorang dapat tetap terinfeksi selama bertahun-tahun dan dapat dengan mudah terinfeksi kembali setelah disembuhkan melalui kemoterapi menunjukkan bahwa kekebalan protektif terhadap cacing lemah atau tidak ada. Namun, sistem kekebalan pada tingkat tertentu tampaknya masih berfungsi karena internasis infeksi sering kali menurun sering bertambahnya usia dan banyak individu di daerah epidemis tetap negatif secara pasitologis dan normal secara klinis. Bukti dari penelitian laboratorium memberikan beberapa petunjuk mengenai mekanisme yang terlibat. Antibodi yang berkaitan dengan antigen permukaan dapat memfokuskan efektor yang diperantarai sel atau komponen yang dapat merusak cacing. Makrofag dan eosinofil adalah sel efektor sitokis utama dan IgM, kemudian IgG, serta IgE adalah imunoglobulin yang penting. Antibodi juga dapat memblokir enzim yang dikeluarkan oleh cacing, sehingga mengganggu kemampuannya untuk menembus jaringan atau mencari makan. Pertumbuhan inflamasi dapat memutuskan sel efektor di sekitar cacing, dan pelepasan mediator seluler kemudian dapat menonaktifkan dan membunuh cacing tersebut. Enkapsulasi cacing yang terperangkap oleh sel inflamasi juga dapat mengakibatkan kematian cacing, meskipun hal ini tidak selalu terjadi. Cacing dapat terinflamasi melalui perubahan struktural dan fisiologi
patologis yang terjadi pada usus pada saat peradangan akut. Telah lama diduga bahwa relasi hipertensivitas yang diperantarai IgE yang mengakibatkan sel mast dan basofil berkontribusi terhadap proses eliminasi ini. Namun, berikut bukti tersebut masih bersifat sementara, meskipun IgA melimpah dan lumen usus tidak ada bukti konstruktif bahwa IgA terlibat dalam imunitas protektif cacing pada manusia. Kemudian mekanisme menghindar sistem pertahanan tubuh inang. Banyak parasit cacing bisa bertahan hidup di dalam tubuh inangnya, walaupun sistem kekebalan tubuh bisa mengenainya. Cacing-cacing ini menggunakan berbagai cara agar dapat terhindar dari serangan sistem kekebalan. Misalnya, beberapa jenis cacing schistosome akan menutupi tubuhnya dengan molekul protein dari inangnya, sehingga tidak terlihat asing. Ada juga yang melepaskan zat-zat yang dapat melemahkan sel-sel kekebalan atau bahkan menghancurkan antibodi yang seharusnya mereka melawan mereka. Cacing-cacing ini juga bisa mengubah-ubah antigen mereka, yang membuat sistem kekebalan tubuh kesulitan untuk mengenainya dengan cepat. Infeksi cacing sering kali berkaitan dengan penurunan fungsi sistem kekebalan tubuh, yang bisa mempengaruhi reaksi kekebalan secara spesifik atau umum. Banyak teori yang mencoba menjelaskan mengapa sistem kekebalan ini bisa terganggu, termasuk karena terlalu banyak antigen, prastigen, antar-antigen, pembentukan sel-sel penekanan, dan produksi faktor penekanan yang spesifik untuk sel limfotifis. Penurunan reaksi sistem kekebalan inang ini tidak hanya bisa memperpanjang hidup cacing yang menginfeksi pertama kali, tapi juga bisa membantu tubuh lebih rentan terhadap penyakit lain. Ada juga bukti epidemiologi yang menunjukkan bahwa infeksi yang dapat di awal kehidupan sebelum atau sesaat setelah lahir bisa menyebabkan sistem kekebalan menjadi toleran, sehingga memungkinkan beban cacing yang banyak menumpuk di dalam tubuh. Kemanapun cacing parasit untuk mengelabui sistem kekebalan tubuh tidak hanya menunjukkan betapa pentingnya mereka sebagai penyebab penyakit, tapi juga menimbulkan tantangan besar dalam upaya pengendalian dan pemberantasan mereka. Genus Shigella. Shigella adalah nama genus bakteri dari famili Enterobacteriaceae, yaitu bakteri basi garam negatif enterofosif
non-motil, anaerob, fakultatif, dan tidak membentuk endospora. Ada 4 spesies Shigella yang masing-masing spesiesnya mewakili 1-4 subgrup A, B, C, dan D. Setiap serogrup terdiri dari satu atau lebih stortipe dan memiliki karakteristik biokimia dan virulensi yang unik. Serogrup Shigella adalah serogrup A, Shigella dysterthiae 12 tertope. Serogrup B, Shigella veneranri 6 Storpio. Serogrup C, Shigella boydii 26 Sertorpio. Serogrup D, Shigella sone 1 stortipe. Keempat subgrup Shigella S. dysterthiae, S. villeneurii, S. sonel, dan S. boydii. Ini pertama kali dideskripsikan oleh Qiuhui sehingga pada tahun 1897 yang merupakan bagian dari spesies genom E. coli. Dengan pengecualian S. boydii pada Synthrope 13, subgrup Shigella vilkeri Sevekeri adalah agen subgrup paling umum menyebabkan diare di seluruh dunia dan endemik di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Subgrup D, dysentery tipe 1 memiliki angka kematian yang tinggi dan sering penyebab wabah shigellosis, terutama di negara-negara yang sedang mengalami pergolakan. Sedangkan subgrup S. sonelii menjadi penyebab paling umum diare endemik di negara-negara berpendapatan tinggi yang merupakan penyakit ringan terbatas pada diare cair, sedangkan subgrup S. Vekeri dan dysentery biasanya menyebabkan disenteri disertai diare berdarah. Secara morfologi dan hubungan filogenetiknya, bakteri Shigella ini memiliki hubungan erat dengan bakteri Escherichia coli dan Salmonella. Bakteri Shigella dikenal sebagai agen utama penyebab penyakit shigellosis. Penyakit shigellosis adalah penyakit infeksi bakteri, sehingga yang dapat mempengaruhi sistem pencernaan dengan gejala yang umum terjadi antara lain sakit perut, diare, dan demam. Di samping itu, pada kasus parah, shigellosis dapat menyebabkan dehidrasi terutama pada orang lanjut usia dan bayi. Terkadang infeksi bakteri Shigella juga dapat menimbulkan komplikasi di sistem peredaran darah dan penderitanya akan mengalami sindrom uremik hipotemik. Gejala kejang dapat terjadi terutama pada anak-anak. Kasus shigellosis juga memperlihatkan gejala
artritis sindrom Reiter atau artritis relatif akan muncul setelah kasus infeksi sudah berlalu. Banyak Shigella menghasilkan 3 jenis enteroksin yang berbeda, yaitu termasuk enteroksin yang disebut SHETI dan toksin sehingga STX, SHETI yang di kedokteran secara kromosom paling sering diproduksi oleh S. Eckerneri, sedangkan SHET2 yang dikedokkan plasman virulence dapat ditemukan pada spesies apapun toksin sehingga STX merupakan faktor varius utama yang dihasilkan oleh S. diphtheria tipe 1. Faktor valuansi STX ini tidak begitu spesifik memperlihatkan gejala siglosis. Namun faktor ini sangat berkontribusi terhadap keparahan penyakit, terutama sindrom uremik hemolytik, cedera enterosit oleh enteroksin ini menyebabkan uklus pada maksum usus, khususnya usus besar, dan menambah komponen hemogenik pada mefensi patofisiologi stenosis.